Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 bertepatan dengan agenda kegiatan Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025 akan membahas tentang paparan mengenai pelanggaran nilai berakhlak oleh aparatur sipil negara. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang, saya sendiri yakni Yogi Esa Putra, kemudian ada rekan saya Rivaldo Giovanni, kemudian ada Kofifah Faturrohmah, ada Mustafa Muhammad Mustiko, kemudian terakhir ada rekan saya Tamizul Firdaus. Untuk paparan selanjutnya, silakan Mas Rivaldo. Ya, terima kasih Mas Ayi. Ini apa itu yang dimaksud nilai berakhlak? Berakhlak merupakan sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang menjadi nilai dasar seorang aparatur sipil negara. Nilai dasar tersebut adalah panduan bagi seorang aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kinerjanya, serta menjadi pedoman berperilaku dan budaya kerja dengan tujuan untuk menumbuhkan integritas dan profesionalisme ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah contoh pelanggaran nilai berakhlak. Dua pejabat terlibat kasus korupsi terancam diberhentikan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Viva. Baiklah, saya akan memaparkan paparan selanjutnya, yaitu nilai berakhlak yang dilanggar. Yang pertama, ada berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani masyarakat. Yang kedua, ada akuntabel, yaitu tidak adanya pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang dan tidak transparan. Yang ketiga, ada kompeten, yaitu ketidakprofesionalan dan tidak menjunjung tinggi etika jabatan yang diemban. Dan yang keempat ada loyal, yaitu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara dan lembaga atau instansi. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, ASN atau pejabat tidak fokus melayani publik, melainkan mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, akses terhadap pelayanan dan bantuan yang tidak rata. Yang ketiga, masyarakat miskin makin terpinggirkan. Yang keempat, proyek infrastruktur dikerjakan dengan asal-asalan akibat pemotongan anggaran. Dan yang terakhir, ada masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan penegak hukum. Ya, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan masalahnya, yaitu teknik analisis yang diambil di sini, yaitu menggunakan teknik analisis Fishbone. Akar permasalahan dari korupsi ini, yang pertama yaitu organisasi, di mana adapun poin-poinnya, yang pertama kurangnya transparansi, yang kedua pengawasan internal lemah, yang ketiga rendahnya komitmen pimpinan. Kemudian yang kedua, poin pertama yaitu kurangnya integritas, poin kedua rendahnya kesadaran etika profesionalitas kerja. Yang ketiga yaitu budaya. Poin pertama, toleransi terhadap pelanggaran. Yang kedua, minim budaya integritas. Yang ketiga, senioritas negatif. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan aturan. Ada 2 poin. Poin yang pertama, reformasi birokrasi belum menyentuh sampai akar. Yang kedua, penegakan hukum terlalu lemah.
Kemudian solusi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, memberikan hukuman berat dan efek jera bagi pelaku korupsi. Yang kedua, transparansi tentang anggaran, proyek, dan pengadaan barang atau jasa kepada publik. Yang ketiga, tidak pandang bulu dalam menindak siapapun, termasuk pejabat tinggi. Kemudian yang keempat, membangun kesadaran bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan banyak orang dan melanggar norma agama serta hukum. Dan yang terakhir, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika sejak dini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kesimpulan dari tindak pidana korupsi, yang pertama adalah pemahaman terhadap nilai berakhlak merupakan nilai dasar dari seorang ASN yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh ASN merupakan bentuk pelanggaran berat yang merusak inti moral ASN dan malah menunjukkan kesenjangan antara nilai dan praktik dalam berakhlak. Dari yang ketiga, dari dampak buruk yang ditimbulkan, otoritas yang berwenang perlu penegakan hukum yang tegas dan pemberian reward serta punishment yang adil dan konsisten. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Yogi. Terima kasih. Eh, Berakhir pula terkait dengan pemaparan yang telah kita sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang.